Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Tetap semangat ya, tetap sehat. Yang paling penting memang seperti kita ya ingatkan bukan hanya sehat secara fisik tapi juga sehat secara akal pikirannya Pikiran. ya. Itu paling penting dalam situasi yang saya kira banyak orang yang tidak waras belakangan ini. Kalau kita lihat fenomenanya dan itu yang menjadikan banyak tokoh di antara kita yang ternyata yang seperti itu fenomenanya ya. Tapi kita ngomongin soal apa kali ini Mbak Agi? Soal WUS yang masih ramai. WUS masih ramai nggak ya? Masih ya? Masih ramai Mas Hersu, malah Hmm. justru kemarin ketika sebelumnya ya pada tanggal 27 itu kan ada pernyataan dari jubir KPK Mhm. Budi Prasetya dan juga sudah dikonfirmasikan kepada eh, Deputi Penyidikan Asep Guntur Rahayu begitu, dan ternyata memang betul sekarang pemeriksaan atau penelusuran soal dugaan adanya korupsi di WUS, di proyek WUS tersebut sudah masuk ke tahap penyelidikan. Ya. Ini kapan kapan dimulainya? Ternyata kalau menurut Budi Prasetyo sudah penelusuran soal itu, gitu bukti-buktinya, dokumen-dokumennya semuanya dan sebagainya itu sudah dilakukan sejak bulan Januari Oh. 2025. Tapi Oh. itu tidak disampaikan kepada publik Mm-mm. begitu. Nah, kan tahapannya itu kan dari penyelidikan, nanti kalau kemudian ditemukan dua alat bukti yang cukup kuat, naik ke penyidikan, kan gitu ya. Dari Mhm. dan biasanya kalau udah penyidikan ini sudah gelar perkara dan secara umum sebenarnya itu sudah ada yang siapa yang jadi tersangkanya, begitu ya. Kecuali Betul. kasusnya misalnya kasus kuota haji, ya yang itu mereka menggunakan sprindik umum. Jadi kan walaupun sudah ditingkatkan menjadi penyidikan, tapi belum ada tersangkanya. Tapi Belum ada menariknya tersangka. sudah ada yang dicekal, sudah ada yang digeledah, Mhm. nah, kan gitu. Mhm. Kalau itu memang menarik karena sebelumnya kan ini kalau kita ingat menimbulkan apa pro kontra lah, polemik antara Ya. Mahfud MD dengan KPK yang KPK minta kalau ada Mhm. segera dilaporkan gitu ya. Tapi kemudian Pak Mahfud MD kan menyatakan ngapain ngelaporin itu buang-buang waktu ya katanya tapi kalau diperiksa dia mau hadir lagi pula kata Pak Mahfud MD kan bukan dia yang pertama kali menyebutkan soal itu gitu ya dia hanya mungkin karena ketokohannya Mahfud MD jadi ketika dia yang bicara ya quotablean itu banyak dikutip oleh media kan itu jadinya ya Mbak Agi. Iya, betul. Jadi ternyata ya sekarang mereka juga terbuka bahwa sebelum Hmm. Mahfud MD membicarakan soal itu sebetulnya KPK sendiri itu sudah melakukan penelusuran. Saya rasa kemarin kan kita juga mengatakan ya bahwa kok aneh banget ya KPK begitu. Eh, Biasanya mereka memiliki inisiatif, malah ketika ada kecurigaan sedikit saja mereka sudah, yang kalau kita tahu ya dulu para penyidik KPK dan sekarang yang sudah tidak menjadi penyidik di Hmm. KPK-nya, sekarang malah sering menjadi narasumber, kan mereka menceritakan bagaimana KPK itu betul-betul kalau mengikuti apa dan sebagainya, misalnya sampai kemudian menghasilkan OTT, operasi tangkap tangan, itu mereka bisa sampai berbulan-bulan gitu melakukan penelusuran, mengikuti yang bersangkutan, sehingga ketika itu naik begitu menjadi kasus itu hampir tidak bisa disangka lagi bahwa ya jelas dua alat bukti itu pasti mereka sudah miliki begitu, sehingga biasanya pasti jadi itu barang gitu istilahnya begitu Mas Hersu. Apalagi dulu ketika memang tidak bisa di SP3 kan. Nah, saya rasa kalau ini sudah dimulai sejak bulan Januari, ini sudah lama ya, sekarang sudah bulan Oktober. Artinya sudah ya sekitar 9 sampai 10 bulan ini ditelusuri oleh KPK, tapi secara diam-diam. Kenapa secara diam-diam? Ya mereka beralasan bahwa ini banyak sekali yang harus mereka dapatkan, termasuk saksi-saksi itu, mereka yang bersedia menjadi saksi, dokumen-dokumen apa hasil audit internal, begitu juga apa hasil penelusuran mungkin ya dari pihak luar mungkin ya seharusnya sih. Cuman saya tidak tahu ya apakah kemudian Pak Antoni Budiawan itu juga sudah dihubungi oleh mereka dan sebagainya. Dan sebetulnya apa yang Mas Hersu kan kemarin sempat ya mengatakan kepada saya ya sebetulnya nilainya itu walaupun itu tetap terjadi penggelembungan atau markup, tapi nilai nilai proyeknya sebetulnya itu bisa sekitar 30 juta per kilometer kan seperti itu. Dan ternyata setelah saya telusuri
pernyataan dari Pak Antoni Budiawan dan juga dia pernah menuliskan soal itu, ternyata memang begitu Mas Hersu. Jadi untuk kereta cepat yang dibangun oleh Cina itu berkisar antara 16 juta, 17 juta, bisa 20 juta, 25 juta, bahkan sampai 30 juta per kilometer. Itu biaya pembangunan yang umum mereka pakai. Jadi kalau Mas Hersu kemarin mengatakan 32 juta ya ya umumnya seperti itu begitu. Hanya kemudian di Indonesia itu membengkak menjadi 52 juta. Mungkin yang dikutip oleh Pak Mahfud itu adalah nilai rendahnya begitu. Batas bawahnya yaitu sekitar 17-18 juta juta dolar loh ya. Itu per kilometer. Nah, sementara kalau menurut Pak Antoni Budiawan untuk tingkat kesulitan seperti di Indonesia yaitu tingkat kesulitannya menengah, tidak terlalu sulit juga tapi juga tidak segampang itu begitu ya, karena kan mesti ada menembus bukit gitu, terus kemudian juga membangun rel di atas apa seperti sungai dan sebagainya begitu. Itu sekitar 25 juta katanya diperkirakan. Jadi di tengah-tengah lah begitu. Nah, tetap saja ini penggelembungan ya. Dan ketika ditanyakan kepada Ketua KPK Setia Budianto, kemarin dia bertemu dengan Sri Sultan di Jogja, ya dia mengatakan iya, memang betul. Sekarang sudah sampai ke tingkat penyelidikan. Gitu. Ya, ini menarik memang. Belakangan ini kan muncul banyak narasi-narasi yang mencoba membela itu ya, membela soal Betul. itu. Soal kan tadinya pembelaannya itu menyatakan bahwa kebijakan itu nggak bisa diadili gitu. Tapi kan kemudian orang yang dipersoalkan bukan soal kebijakan, tapi ada moral hazardnya, ada mens rea-nya di balik kebijakan itu. Sehingga Ada unsur pidananya, ya, betul. unsur pidananya. Dan yang cukup menarik ternyata kemudian saya juga membaca data bahwa konstruksinya MRT kan disebutkan ada yang membela menyatakan bahwa itu konstruksinya kan agak sulit, itu medannya seperti itu karena berbukit-bukit juga, kemudian lihat terowongan, banyak terowongan dan sebagainya. Tapi seorang pakar membaca juga, saya lupa nama pakarnya, tapi dia menyebutkan bahwa konstruksinya WUS itu lebih murah dibandingkan MRT bahkan LRT gitu. Kenapa? Karena logikanya memang karena soal lahan di perkotaan, di kota itu lebih susah. lebih mahal gitu. Tapi Betul. kalau kita kaitkan dengan pernyataan Pak Jokowi sebelumnya, kan dia menyamakan itu antara MRT, LRT dengan WUS itu disamakan begitu ya. Dan kalau kita lebih sering menyamakannya ya dengan KRL ya Mbak ya, yang namanya itu angkutan massal, betul begitu ya. Dan itu memang layak disubsidi, yang menggunakan memang masyarakat kelas pekerja, dan kemudian jumlahnya juga sangat banyak. Dan kalau kemudian yang jadi pembela Pak Jokowi ini kan investasi masa depan dan sebagainya, saya kira kalau memang itu kita lebih sepakat pada Jonan ya, karena untuk soal apa, katakanlah itu unsurnya untuk tadi itu untuk massal, untuk menambah untuk menumbuhkan perekonomian daerah, ya bagusnya itu dibangun di luar Jawa, apakah di Sumatera, di Sulawesi, Kalimantan dan sebagainya, itu jauh kita bisa lebih menerima bahwa itu sebagai infrastruktur kan Mbak Agi ya. Kalau di situ bukan karena mereka justru berebut, bahkan melakukan kanibal gitu ya terhadap jalur kereta api yang sudah ada sebelumnya, ya ini Argo Parahyangan yang ada di situ kan begitu. Jadi sekarang ini dalam beberapa hari ini setelah Pak Jokowi kemarin menyatakan itu bahwa dia memang nggak pernah untung di mana-mana gitu, itu kemudian sekarang banyak sekali pakar yang rame-rame menyatakan membantah data itu gitu. Jadi karena memang sejak awal itu memang mencurigakan mengapa mesti dipaksakan dibangun di jalur Jakarta Bandung itu ya, karena berkaitannya kan kita kemarin juga bahas adanya beberapa titik-titik yang perumahan yang sedang dibangun oleh para Taipan itu, dan itu tentu saja menjadi insentif yang mereka jual gitu kan. Memang ada iklan-iklan yang mereka jual seperti itu, padahal kan kalau kita mau melihat pertumbuhan perumahan, dia nggak bisa cepat sih kawasan-kawasan yang tumbuh itu. Misalnya kita lihat di mana yang udah lama itu, yang gede ya itu seperti PSD ya, katakanlah seperti itu ya Mbak, atau Bintaro dan sebagainya, itu kan juga tumbuhnya lama. Nah ini memang Puluhan tahun. puluhan tahun ini dipaksakan dengan sangat cepat begitu. Jadi banyak sekali kok kita melihat ada sisi-sisi kelihatan sekali bahwa ini ya ada moral hazard kita nyebutnya di belakangan gitu ya. Jangan nyebut pidana dulu deh, unsur pidananya kan kita harus menerapkan presumption of innocence. Tapi moral hazardnya sangat kelihatan bahwa itu dia melayani kepentingan-kepentingan para Taipan, dan kemudian juga dalam hal ini juga soal Cina gitu. Dan
saya kira yang paling menonjol sementara ini yang bisa kita simpulkan kalau Pak Jokowi memang dia ingin dikenang gitulah sebagai presiden setelah sebelumnya berhasil memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, dia sebagai bapak modernisasi infrastruktur lah, apa bapak modernisasi transportasi publik di Indonesia. Kelihatannya itu sebenarnya yang ingin dibayangkan, Iya, atau dan ternyata, ya, ya hmm, silakan. iya, dan ternyata hasilnya adalah dikenal sebagai bapak yang mewariskan Hutang, hutang iya, sangat iya. besar dan memberikan beban yang sangat sulit begitu ya Hmm. kepada negara. Ya, Ya. sekarang kan kita pusing tujuh keliling akibat dari warisan Jokowi tersebut. Nah, kemarin kita juga membahas soal Jokowi yang ngeles gitu ya, yang ngibul soal bagaimana itu dapat memecahkan kemacetan begitu kan, Ya, kemacetan ya. transportasi di wilayah perkotaan yang dia bilang kalau di Jakarta itu kerugian akibat dari kemacetan di Jakarta adalah 65 triliun per tahun. Sementara kalau digabungkan antara Jakarta, Jabodetabek dengan Bandung maka bisa mencapai 100 triliun per tahun begitu. Nah, ini beda ya. Kemacetan di Bandung dengan kemacetan di Jakarta nggak ada hubungannya begitu. Jaraknya pun sangat jauh sekali. Dan kalau seandainya ada kemacetan misalnya misalnya di tol itu kan pada saat misalnya libur begitu Iya, Mas Herdi jam-jam tertentu setiap lah. hari seperti itu begitu yang tidak kemudian pemecahannya adalah dengan membangun kereta cepat seperti ini apalagi hanya jarak pendek begitu Bahkan kalau untuk apalagi Bandung itu tidak bukan nambah langsung ke kemacetan, Bandung. Mbak. Kalau buat Bandung kan berarti kan semakin banyak mobilitas orang dari Jakarta ke Bandung kan gitu. Jadi tambah macet Bandungnya kan gitu. Betul. Dan dengan Jokowi mengatakan bahwa ini sebagai investasi sosial, ya itu ngibul banget sih. Hmm. Dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bima Yudhistira, yaitu Direktur Eksekutif dari Celios, ya Center of Economic and Law Studies, gitu. Ini kan memang sangat kritis dibandingkan dengan yang lain. Kemarin juga melakukan survei-survei itu berbeda dengan surveinya indikator, berbeda dengan surveinya yang lain. Nah, kali ini dia menjelaskan, Mas Irsu, dan itu juga yang ada di pikiran kita bahwa investasi sosial namanya aja sosial. Hmm. Sehingga kalau yang namanya sosial yang memerlukan bukan orang kaya yang bisa bayar tiket bus pulang Iya. balik gitu kan. Yang namanya sosial itu sosial kemasyarakatan. Bisanya itu untuk menengah ke bawah gitu. Itu yang perlu dibantu. Makanya namanya bansos, bantuan sosial. Mana mungkin diberikan kepada mereka yang membeli tiket bus gitu. Beli tiket bus saja mampu, masa kita harus bantu dengan beras, dengan BLT, dengan dan sebagainya begitu ya. Nah, ini menurut Bima Yudhistira juga demikian gitu. Ini uh, salah kalau seandainya itu disebutkan sebagai investasi sosial. Kalau menyebut nih tepatnya seperti ini mengatakan. Jadi salah kalau menyebut kereta WUS itu investasi sosial. Yang betul WUS itu adalah beban negara. Ya, betul. Jadi WUS adalah beban negara dan dia juga mengatakan bahwa beda dengan MRT, komuter lain atau Transjakarta yang jelas-jelas untuk kelas menengah ke bawah. Iya. Ya, kita pun apa ya, selain menengah ke bawah juga orang yang selama ini kalau seandainya naik naik apa namanya transportasi yang lain begitu ya, itu sampai membutuhkan waktu berjam-jam. Jadi ada kemudahan di situ. Kemudahan, ya bahkan kalau kemudian katakanlah kelas atas yang naik mau naik naik Betul. transportasi massal itu akan Mhm. mengurangi kemacetan. Itu baru logika yang masuk Betul. akal. Ya, Kan ada logikanya ya, demikian. kan ada Mhm. kemarin ada habit yang berubah terutama ketika MRT ya dibangun itu kan saya banyak ketemu Ya, orang-orang yang naik MRT itu tapi kemudian ketika turun di stasiun berikutnya itu mobil-mobil mewah yang menjemput mereka ya, gitu loh. Dan betul. ya karena Mhm. memang itu efisien dan buat kita sih fine-fine aja mereka juga walaupun itu disubsidi ya oleh pemerintah daerah Mhm. tapi kan Mhm. pemerintah daerah Jakarta juga menikmati hasilnya misalnya kemacetan berkurang kemudian juga Iya, polusinya problem juga problem ya sosial ya berkurang. itu boleh itu disebut namanya itu transformasi untuk Investasi investasi sosial. sosial begitu. Jadi Mhm. saya kira juga nggak diperlu jangan sampai terjadi muncul wacana seperti sebelumnya di era Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ya. Pada waktu itu kan KRL katanya mau di apa dipotong Mhm. subsidinya karena katanya salah sasaran tuh banyak orang yang Mhm. kelas menengah ke atas yang katanya naik ke KRL kan aneh banget gitu. Kalau Aneh banget iya ya berpikirnya. dia kelihatan nggak pernah naik KRL ke bawah KRL itu pada jam-jam sibuk itu berdesak-desakan orang yang punya
duit, pasti milih dia tidak akan naik itu. Tapi kalau kemudian dia mau juga seperti itu, yang bagus saja karena dengan cara Ya seperti nggak itu kan, apa-apa. iya kan gitu. Karena mengurangi Dan kemacetan jumlahnya lalu lintas kecil ya. Ya, sebetulnya. iya. Iya. Karena Jadi ya, keuntungannya kan banyak Mbak dengan orang naik KRL atau naik betul. publik transportasi itu satu, kemacetan berkurang, kedua kemudian juga Polusi. polusinya berkurang, Mhm. ketiga penggunaan bahan bakar fosilnya juga berkurang. Itu juga penting karena Berkurang. Mhm. orang banyak di Jakarta tuh pakai mobil itu kan paling berdua dengan supirnya, tapi banyak juga yang sendirian gitu. Kalau yang mobil-mobil yang kelas ke atas ya, kalau yang biasanya rombongan gitu kan yang kelas di bawah juga ya gitu, ya kelas menengah lah ya kan gitu. Iya, iya. Jadi kalau teman-teman yang misalnya belum pernah naik MRT, naik Transjakarta, begitu ya, komuter lain gitu. Biasanya di jam sibuk kita jangankan buat jalan gitu ya, hanya sekedar berputar tubuh, berputar badan, misalnya menghadap ke utara, kemudian ingin menghadap ke barat atau timur saja susah. Itu terutama Saking KRL ya yang padatnya. lebih parah ya. Kalau MRT Ya, masih terutama relatif ya. iya, iya, ya seperti itu keadaannya di jam-jam sibuk begitu ya. Dan bisa misalnya kita membawa membawa kantong belanja apa sekali kita naruh di bawah gitu ya itu sudah susah kita untuk mengambilnya kecuali pada saat itu terbuka pintu di stasiun begitu ya dan kemudian sampai ke stasiun berikutnya. Ya kurang lebih begitu. Nah, ini menurut Agus Pambagio saya bacakan lagi beda dengan MRT, komuter lain dan Transjakarta yang jelas-jelas untuk kelas menengah ke bawah. Ketika ada dana besar untuk membangun moda transportasi untuk menengah ke bawah, itu baru investasi sosial. Itu yang dimaksudkan oleh Jonan. Masih banyak loh daerah yang belum memiliki transportasi publik yang mumpuni, DIY misalnya Yogyakarta ya. Dan kemudian dia juga mengatakan bahwa jangan salah mengartikan investasi sosial jika memang nggak paham. Jadi artinya Jokowi ini nggak paham. Atau malah menjadikan narasi itu sebagai pembenaran. Faktanya, Kereta Wus menelan dana investasi 7,2 miliar dolar yang kemudian sebesar 75%-nya nilai investasi itu berasal dari utang yang artinya itulah yang disebut menjadi beban negara dan bunganya 2% per tahun. Ketika 2% per tahun kalau saya ingat ketika Agus Pambagio itu ya kan sekarang dia sering sekali diwawancara ini adalah analis kebijakan publik dia mengatakan ketika lompat dari bunga yang akan diberikan oleh pihak Jepang 0,1% kemudian lompat ke 2% bahkan kemudian ketika terjadi cost of run menjadi 3,4% ya itu sudah kita sudah terbayangkan bahwa kapan ini akan selesainya gitu. Sedangkan 2% saja itu sudah diperkirakan kita tidak akan mampu membayar. Nah, sekarang menurut saya lanjutkan ya sedikit Hmm. lagi nih karena apa yang dikatakan ini masuk akal sekali. Jika biaya kereta wus atau bunga utangnya bisa digeser untuk membangun transportasi publik di daerah khusus untuk menengah ke bawah, Hmm. baru itu namanya investasi sosial. Hmm. Dan kemudian dari kemacetan negara rugi secara hitung-hitungan kalau di Jakarta itu sekitar 65 triliun per tahun ya bukan itulah yang jelas ya. Pemecahannya bukan dengan membangun kereta cepat, nggak ada hubungannya. Iya, Jadi itu kemarin Jaka Sembung naik Jokowi ojek ngomong itu. berapa iya, jadi dan ini saya melihat karena dia baru Jokowi ini baru berbicara pada hari Senin Mas Hersu, tapi sepanjang hari Selasa saya mengamati media sosial, semua orang membantah dan menganggap itu dungu, itu alasan itu dicari-cari dan Pak Jokowi diminta untuk mencari konsultan lain atau pembisik lain gitu supaya bisa memberikan alasan yang masuk akal. Nah, kalau kata Bung Rocky itu alasan yang dungu gitu ya. Betul, karena memang dungu gitu, aneh banget gitu Iya. alasan yang di Makanya Jakarta nggak yang nggak nyambung ada gitu. Iya, hubungannya, iya. nggak nyambung sama Iya. sekali. Hmm. Masa pernah jadi presiden sampai 2 periode nggak ngerti yang mana yang public transportasi yang massal dengan yang enggak gitu ya. Iya, Dan iya, betul. dan kalau diomongin Mhm. sebut masalnya pun juga kan kalau dibandingkan misalnya KRL dengan bus juga beda banget kan gitu. Ya Mbak Agi ya, bagaimana Iya, jumlah penumpangnya? betul. Sangat, 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 sangat beda sekali, Mas Ersu. Pengoperasiannya juga sangat beda Hmm. sekali, begitu ya. Dan di awal-awal dulu kan juga seperti bus ini kita dengan karakter orang Indonesia yang apa maksudnya yang kurang disiplin Mas Hersu seperti rel kereta besinya itu diambil dikiloin gitu ya dan bus ini pada saat pembangunannya juga pernah terjadi ini memang investasi yang memerlukan apa ya
pengajaran juga ya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya supaya disiplin. Ini sangat-sangat berbahaya kalau seandainya terjadi seperti itu dan eh, kasus-kasus seperti itu kan sudah banyak sekali dan Ya. mengakibatkan kecelakaan, sudah ada korbannya begitu. Jadi saya kira memang kita mesti dorong ya KPK. Ini hanya, tapi jangan omon-omon ya, karena KPK itu Ya. sering banget omon-omon, apalagi kalau berkaitan dengan keluarganya Pak Jokowi kan omon-omon nih. Misalnya dalam kasus di Sumatera Utara kan juga, oh, kemarin bahwa mereka akan mengejar apakah ada aliran dananya sampai ke gubernur dan sebagainya. Bahkan kemudian majelis hakim di pengadilan kan sudah memerintahkan untuk menghadirkan Bobby gitu ya. Sampai sekarang juga kita nggak dengar apa kabarnya dari KPK, karena memang kasusnya kan ditangani oleh KPK, jadi yang berkewajiban menghadirkan ke persidangan juga KPK gitu, bukan jaksa KPK penuntutnya. betul. Ya, Dan gitu. hakim sebetulnya sudah memerintahkan itu, sudah meminta supaya dihadirkan. Dan KPK mengatakan bahwa kalau seandainya hakim meminta, kami akan menghadirkan, kami akan periksa dan Ya, ya. menghadirkan. Ini ya, hakimnya sudah keras. Mas Yesus, saya tambahin lagi ya, ini menarik banget. Ini merupakan kompilasi dari pernyataan-pernyataan Agus Pambagio. Saya mengikuti dia hadir di berbagai media, televisi, media online dan sebagainya, di siniar dan sebagainya. Ini yang terakhir dia hadir di acara podcastnya Bang Abraham Samad. Dan ini adalah merupakan apa ya, cuplikan gitu bagian-bagian penting yang saya rasa ini kalau saya diperiksa oleh Agus Pambagio nih, kalau saya diperiksa oleh KPK, ini akan menjadi salah satu saksi kuncinya lah gitu, karena dia berbincang langsung dengan Jokowi. Dan di sini dia mengatakan seperti misalnya seperti ini. Agus ini adalah pakar transportasi publik dan analis kebijakan publik ya teman-teman. Dan pada saat dulu kalau saya mengindikasikan dia ini dulu pendukung Jokowi begitu, dan Ya, Jokowi iya, iya, sepertinya makanya, merasa ya karena kan dia makanya itu diminta anunya, sarannya oleh Jokowi, tapi sarannya oleh ya, Jokowi. Betul, diundang ke Istana Bogor. Ketika itu Jokowi sudah pindah ya kediamannya ke Bogor. Nah, Agus ini secara terus terang dia mengatakan bahwa dia menanyakan kepada Jokowi soal apa soal siapa, ide siapa begitu, karena dari sejak awal dia menentang. Jadi dia mengatakan seperti ini, saya dipanggil, saya bilang, Pak, ini ide siapa? Ide saya, Mas, kata Jokowi. Saya hampir jatuh dari kursi. Kaget kan? Saya pikir idenya Menteri BUMN atau siapalah. Biasanya Pak Jokowi yang kaget. Ini kenapa orang lain yang diajak bicara yang malah kaget begitu ya? karena Terus caranya kemudian dia wush gitu ya. ya, yang meroket gitu ya. Uh, kemudian Jokowi ini mengaku kepada Agus Pambagio, saya akan menyerahkan pada Pak Menteri Perhubungan. Pak Menteri Perhubungan tidak setuju. Ya sudah, saya perintah Menteri BUMN untuk meneruskan. Jadi memang kekeh ya. Menteri Perhubungan uh, yang artinya ini kan sudah pakar kan. Dia pasti melakukan perhitungan-perhitungan gitu, tidak mungkin dia langsung menolak begitu. Dan malah kemudian Jonan ini kemudian malah direshuffle ya, dipecat. Nah, Agus ini mengatakannya waktu itu menceritakan tentang pernyataan dari Jokowi kepadanya. Waktu itu saya di Beijing, saya diajak naik kereta itu ke Shanghai atau kemana, cepat sekali dan bagus, enak sekali. Xi Jinping nanya, Bapak mau? Saya mau, kata Jokowi. Jadi ternyata ini janjinya kepada Xi Jinping juga ya. Kemudian penilaian dari Agus Pambagio, Jepang gini, kalau kita bicara loan atau pinjaman, itu detail banget dan ribet. Tapi setelah itu selesai, kayak MRT kan selesai. Jadi memang seperti itu ya sistemnya Jepang, sangat detail di awal, tapi kemudian sudah itu ya sudah dilaksanakan dan selesai. Kalau di Cina kebalikannya, gampang di depan, sekarang susahnya di belakang. Dia mengatakan seperti itu. Dan Namanya juga rentenir, manis di mulutnya di depan. betul, ini kan disebutnya sebagai rentenir global gitu Iya. ya. Jadi ini kalau saya rasa Agus ini juga bisa menjelaskan soal markup proyek ya, karena dia ini kan pakar transportasi sekarang dikenalnya. Dulu pakar kebijakan publik, sekarang juga dikenal sebagai pakar transportasi. Ya. Oke, jadi kembali lagi ke soal markup-nya tadi ya. Saya kira itu ya, kalau kemudian orang bertanya-tanya, kenapa kok kebijakan dipersoalkan? Itu ada soal itu tadi ya. Dan kemudian bagi mereka yang membela bahwa itu sebagai sebuah investasi, investasi apa gitu? Kalau investasi kemudian merugi dan sudah dibayangkan sampai, oke lah nggak sampai kiamat, tapi kan kita selalu sering membahas bahwa teknologi, apalagi berkaitan dengan smart itu akan berganti dengan cepat, berubah dengan cepat, dan jadi teknologi-teknologi semacam ini
saya kira hitungannya nggak sampai 30-40 tahun yang akan datang itu udah berubah gitu ya Mbak Agi. Dalam puluhan 10 tahun yang akan datang pun teknologinya itu sudah berubah. Tapi kalau Sudah kemudian berubah. katakanlah kita mendapatkan tenor ya, sekarang yang sudah diperjuangkan kan tenornya itu 60 tahun gitu ya pembayarannya dari sekarang 40 tahun mau di tahun. Saya kira untuk 40 tahun saja itu tenor itu udah nggak keretanya udah nggak bisa beroperasi lagi gitu. Jadi bagaimana kita membayarnya gitu loh. Itu yang saya sejak kemarin mikir, ini oke, kalau bisa diperpanjang, bahwa tenornya diperpanjang, mungkin kalau bunganya nggak diturunin, tapi dengan tenornya diperpanjang kan berarti bebannya bisa dibagi gitu ya, pembayar utang. Tapi kalau 40 tahun yang akan datang, apalagi 60 tahun yang akan datang, emang masih bisa untuk membayar utang itu. Keretanya masih bisa berjalan. Sudah banyak teknologi lain yang jauh, yang ada. Kita dulu kenal istilahnya yang bagi kemarin sebut sebagai sepur keluduk gitu ya. Seperti Iya. jalannya itu ya mau kayak kamu tuh. Ke depan mungkin kayak kayak bus ini udah dianggap lambat banget gitu dibandingkan dengan teknologi yang akan datang kan kira-kira seperti itu Mbak Agi bayangannya. Iya, iya. Saya juga membayangkan demikian ya. Nantinya seperti apa begitu? Apalagi sekarang teknologi itu berkembangnya cepat sekali. Cepat Beda sekali. dengan dari misalnya dari tahun 60-an sampai Hmm. ke tahun 70-an, 70-an sampai ke 90-an itu tidak terlalu drastis. Kita sekarang beda generasi saja, hanya beda satu gap saja begitu itu sudah beda banget. Ya. Seperti misalnya kalau saya menanyakan kepada anak kepada yang usianya milenial begitu yang kemudian dia tanya tentang adiknya begitu yang Gen Z dia saya udah nggak nyambung lagi dengan adik saya itu sudah Hmm. sudah gapnya itu sudah besar begitu dan kemudian soal teknologi dia juga mengatakan ini anak Gen Z cepet banget ya begitu ada satu teknologi yang baru ada aplikasi baru mereka langsung paham sementara sekarang yang milenial yang dulu mereka itu jauh lebih menguasai begitu Mas Hersu Hmm. soal teknologi sekarang mereka mengakui mereka kalah cepat dengan Gen Z jadi demikian cepatnya teknologi itu berkembang. Nah, kalau seperti Shinkansen yang di Jepang itu kan tidak salah tahun 60-an ya, tapi kan itu sudah mengalami banyak sekali perubahan, di update apa dan terus-terusan dan kita tahu yang namanya Jepang itu kan sangat teliti. Mereka melakukan research dengan biaya tinggi begitu berbeda dengan yang di Indonesia. Kalau kita kan juga gitu sudah utang teknologinya bukan kita yang menguasai kan. Jadi saya kira kalau toh kemudian di upgrade juga tetap kita mesti akan ada penambahan lagi biaya, penambahan biaya lagi dan itu artinya utang bertambah Pasti, lagi ya. gitu ya. Jadi perlu dicatat ya bahwa yang harus dibayar sampai 40 atau 60 tahun yang akan datang itu adalah kereta yang eksis yang sekarang gitu, bukan teknologi yang Sekarang. akan datang gitu ya. Oke, Bukan bagi penambahan ya, teknologi, bukan iya, upgrade, iya. bukan. Hmm. Oke, Mbak Ya. Agi masih ada yang perlu kita bahas soal kereta cepat ini atau kita sudah akan cukup dan kita mesti pamit ya? Iya, kita mendorong kepada KPK ya. Hmm? Yuk, sekarang kan sudah terbuka nih. Dan Iya. mungkin saya rasa KPK terbuka karena memang tiap hari dorongan dari Hmm. para tokoh, dari Hmm. apa namanya politikus, mereka para pengamat gitu ya. Hmm. Itu dorongan untuk memeriksa ini sangat kuat sekali. Ya. Netizen nggak lupa kalau yang untuk Iya. WUS ini. Ya. Karena terus disebut. Jadi sekarang Ya. saatnya mumpung banyak dukungan. Ya. Jangan takut dengan geng Solo. Ya, oke. Sampai ketemu lagi. Saya Ersu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.